Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastel Ferdi, MPM 2435100618. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prosedur. Nah, di sini saya mengambil contoh codingannya, yaitu menjelaskan bilangan tersebut, menjelaskan suatu bilangan tersebut apakah dia bernilai positif atau negatif. Nah, yang pertama-tama kita membuat library-nya dulu, yaitu stack include stream. Sing name. Nah, di sini kita masukkan library-nya, yaitu include your stream using namespace std. Nah, kemudian kita akan membuat fungsinya, yaitu menentukan jenis bilangan tersebut apakah dia positif atau negatif. Nah, untuk itu kita menggunakan tipe data string, cek bilangan, integer, angka. Jadi dia angka ini menggunakan tipe data integer. Berawal kita membuat kondisinya, yaitu menggunakan if membuat kondisinya angkanya lebih dari 0. Nah, di sini kita membuat kondisinya bahwa angkanya itu lebih dari 0. Nah, untuk angka lebih dari 0 itu akan menghasilkan return positif. Nah, jadi dia jika angka tersebut di outputnya nanti, jika angka tersebut lebih dari 0, maka angka tersebut bernilai positif. Kemudian kita masukkan kondisi yang kedua, yaitu else. Kondisi keduanya koma sini, else if angka kurang dari 0. Nah, di sini negatif. Nah, di sini jika angkanya kurang dari 0, maka dia akan menghasilkan outputnya bahwa bilangan tersebut adalah negatif. Kemudian else return 0. Return 0. Nah, sini kita sudah mendapatkan fungsinya. Kemudian kita akan membuat prosedurnya. Itu prosedur ini menampilkan hasilnya saja, tetapi tidak mengembalikan nilainya. Nah, untuk menghasilkan prosedur kita menggunakan utamanya itu void tampilkan hasil, tampilkan hasil. Nah, menggunakan tipe data string untuk hasilnya. Jadi hasil ini menggunakan tipe data string. Kemudian ini kita menggunakan cout-nya, cout bilangan ini adalah hasil. Ini untuk komennya aja. NDL ini digunakan untuk spasinya nanti. Nah, di sini cout-nya bilangan ini adalah. Jadi di outputnya nanti kita akan mengeluarkan bilangan ini adalah. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi mainnya. Fungsi mainnya kita menggunakan integer main. Itu fungsi utamanya, integer main. Sini kita menggunakan integer bilangan. Jadi bilangan ini bertipe data integer. 2 dan 2. Kemudian charnya
ulang. Jadi ulang ini menggunakan tipe data chart. Nah, kemudian kita membuat pengulangannya. Pengulangannya yaitu kita menggunakan duel. Jadi kita di sini kita menggunakan di sini Nah, Nah, sini kita masukkan siot lagi, masukkan sebuah bilangan sama dengan nah, kemudian kita menggunakan sin bilangan. Nah, sini kita menggunakan pengulangannya siot untuk mengeluarkan outputnya nanti masukkan sebuah bilangannya, dan sin ini kita untuk menginput bilangan tersebut di outputnya nanti. Kemudian kita meminta user untuk memasukkan angka. Kita menggunakan string hasil sama dengan cek hasil cek bilangan cek hasil cek bilangan kemudian tampilkan hasil menggunakan string untuk hasil sama dengan cek bilangan tampilkan hasil. Nah, untuk string hasil ini untuk memanggil fungsi cek bilangan tersebut, ini untuk menentukan jenis bilangannya. Kemudian ini memanggil prosedur tampilkan hasilnya untuk menampilkan hasil. Nah, gitu. Seperti itu. Kemudian di sini kita tambahin lagi siot-nya. Itu di outputnya nanti kita akan mengeluarkan ingin cek bilangan lagi. Nah, kita tanya karena kita bisa ingin cek bilangannya lagi atau enggak. Nah, jika kita ingin cek bilangannya lagi, kita bisa ketik Y, dan jika kita tidak ingin atau kita ingin memberhentikannya, kita bisa klik N sini. Kita gunakan titik 2. Sini kita gunakan titik koma. Nah, kemudian untuk scene-nya ulang. Nah, jadi kita akan menginput ulangnya nanti di outputnya. Nah, kemudian kita menggunakan syarat pengulangan yaitu menggunakan while. Sini kita menggunakan while ulang dengan menggunakan ulang jadi untuk kita ingin mengulang atau ingin cek bilangan lagi, kita bisa ketik Y, atau ulangnya bisa ketik Y besar juga. Tidak hanya Y kecil, kita bisa mengetik Y besar juga untuk ingin mengecek ulang lagi, atau menambahkan apa yang lagi. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita menambahkan siot lagi untuk program selesai. Terima kasih. Tanda seru. Kita bisa buat tanda seru di sini. Tanda seru. Kemudian tambahkan ENTL untuk spasinya nanti, untuk enter ya. Bisa enter. Kemudian return
inilah contoh codingannya untuk menentukan bilangan positif dan negatifnya. Nah, kita akan coba runkan. Langsung aja kita runkan saja. Nah, di sini kita seperti yang di CO tadi, kita masukkan sebuah bilangan dulu. Nah, kita misalnya masukkan bilangan 3. Nah, bilangan 3 ini kan angkanya lebih dari 0. Otomatis nanti dia akan munculkan oh ini adalah positif. Nah, bilangan ini adalah positif. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang di CO berikutnya, kita bisa ingin cek bilangan lagi atau enggak. Nah, jika kita ingin cek bilangan lagi, kita bisa ketik Y. Jika tidak, bisa ketik N. Nah, kita coba ketik Y dulu. Kita enterkan. Nah, sini kita masukkan sebuah bilangan lagi. Misalnya kita masukkan yang kurang dari 0 aja, kita contohkan. Buat minus 2. Kita enterkan. Nah, bilangan ini adalah negatif. Nah, karena dia angkanya kurang dari 0. Kemudian jika kita ingin cek lagi, bisa ketik Y dan kita coba ketik N sekarang untuk memperhatikan apanya codingannya N. Nah, jadi programnya selesai. Terima kasih. Nah, seperti itu kira-kira untuk menentukan bilangan tersebut positif atau negatif, dan juga fungsi dan prosedurnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.